terlalu cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta al-wahan ini terjadi, rasa takut dari hati orang kafir itu dicabut sama Allah. Sehingga akhirnya orang kafir menguasai kita. Benar? Coba kita ini, rakyat Indonesia itu 270 juta. Tapi yang menguasai cuma 9 orang Cina. Yang sering disebut oligarki. 9 naga. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah? Fakta di Indonesia. 270 juta rakyat Indonesia yang berkuasa 9 orang Cina. James Riyadi, Lim Siriong, Tommy Winata, Aguan, Antoni Salim, ya kan? BCA itu. Ada 9. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membahas satu tema harapan ulama-ulama seluruh dunia Islam ketika ijtima di Timur Tengah. Begitu juga harapan hasil riset ulama-ulama bila di Syam, terutama di Palestina, mengharap kepada Allah agar Indonesia menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah global, kebangkitan Islam global. Ini harapan. Dan insya Allah kita umat Islam di Indonesia, terutama di Pandaan, berusaha ikhtiar maksimal. Kita genapi syarat-syaratnya supaya kita layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah global. Karena ini hasil riset ulama-ulama Syam. Apalagi Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tentang fitnah-fitnah akhir zaman, dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asyratus sa'ah, Rasulullah memberi wasiat. Qala Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi barometer iman kita ketika fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah mengglobal, sudah meluas, barometer iman kita itu Syam. Ini wasiat Rasulullah.
Pertanyaannya, Syam yang mana? Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis. Jadi di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis, Palestina. Maknanya apa? Puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Yakin enggak? Yakin? Kalau enggak yakin berarti bisa gugur iman kita. Ya kan? Karena ayatnya, hadisnya sudah jelas. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Nah, pemantiknya insya Allah Indonesia. Itu harapan ulama-ulama Syam dan ulama-ulama seluruh dunia. Makanya kita kasih tema insya Allah Indonesia menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah. Tapi sebelum kita bahas, kita mengerucut ke tema ini, saya memberikan prolog ya, dari sisi historis sejarah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia. Supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Artinya Allah mengabarkan tentang sunnatul tadawul. Pergantian kepemimpinan dunia itu sunnatullah. Ini yang Allah kabarkan pada hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba yang aman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin mati syahid. Ini yang diinginkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Amin. Kenapa? Rasulullah pernah mengabarkan, manakala kita mohon kepada Allah dari hati yang paling dalam, ya Allah, matikanlah hambamu dalam keadaan syahid. Kita mohon dari hati yang paling dalam dari hati kita, tulus kepada Allah. Insya Allah Allah kabulkan, kita akan mati syahid. Walaupun zahirnya kita mati di atas tempat tidur kita. Tapi dia dihitung, kata Rasulullah, dia mati syahid. Karena ad-du'a. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Karena mati syahid itu Masya Allah, mati yang mulia. Mohon kepada Allah. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak suka, Allah tidak cinta.
Kalau ada seorang mukmin tidak mau berjuang fisabilillah di jalan Allah, Allah tidak cinta pada dia. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW mengabarkan, ini adalah dalil tentang sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Rasulullah mengabarkan golongan mukmin ini telah memimpin dunia ini, kalau dihitung itu kurang lebih 1353 tahun. Golongan mukmin ini pernah memimpin dunia. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'yarfa. Akan datang kepada kalian masa nubuwah, kenabian. Itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, periode Makkiyah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun, kurang lebih 23 tahun. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendaki. Thumma takunu khilafatan ala minhaj nubuwah fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'arfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa khulafaur rasyidin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau tulis dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kurang lebih 30 tahun. Dan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'arfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga. Mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salati, beliau pakar sejarah dunia Islam, nulis mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Istanbul, Turki, yang sering disebut dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Itu kurang lebih 13 abad, 1300 tahun. Jadi golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Masya Allah, terpanjang. Kemudian Allah kabarkan tentang sunatut tadawul dalam surah Al-Imran ayat 145. Allah ganti kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir sampai hari ini. Sampai hari ini. Dimulai dari mana? Perang Salib episode yang pertama, 200 tahun. Atau yang sering disebut dengan Perang Dunia Pertama. Apa selesai? Belum. Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir al-Yahud wa Nasara tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum. Apa itu terjemahan yuqatilunakum? Memerangi umat Islam. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sampai umat Islam ini murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Sampai seperti itu Allah kabarkan. Jadi kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafah. Donald Trump itu berarti kafirnya kafah. Ya kan? Donald Trump itu kafirnya kafah. Sudah dibakar sama Allah, Los Angeles. Kemudian bergerak ke Washington DC. Kemudian di Texas kena seperti es, seperti kulkas, beku, ya kan? Musibah bertubuh, kena badai Milton, ya kan? Berapa triliun itu kerugian? Masih sombong.
Berarti kafirnya kafar. Kalau saya menilai Donald Trump ini kafirnya kafar. Dan kalau kita kembalikan pada hadis-hadis tentang fitnah-fitnah akhir zaman, nanti memang akan terjadi perang. Jadi apa yang disampaikan oleh Donald Trump ini tanda-tanda sudah perang akhir zaman akan dimulai. Sampai Rasulullah memberikan tentang marhalah yang apa peperangan yang akan terjadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tagzuna jaziratul Arab fayaqtahu Allah, thumma Farisa fayaqtahu Allah, thumma tagzunatul Rum fayaqtahu Allah, thumma tagzunad Dajjal fayaqtahu Allah. Ini hadis sahih rawi Muslim. Jadi Rasulullah ngabarkan tentang marhalah tahapan peperangan-peperangan yang akan terjadi di masa depan. Pertama, kalian tagzuna jaziratul Arab fayaqtahu Allah. Kalian akan menaklukkan jaziratul Arab. Artinya diktator-diktator Sunni akan ditaklukkan. Dan Allah akan menaklukkannya. Thumma Farisa, kemudian diktator Syiah Rafidah, Persia, Iran akan ditaklukkan. Sekarang diktator Sunni yang sudah ditaklukkan Ali Abdullah Saleh Ali, Yaman sudah, ya kan? Siap-siap saja ini Jaziratul Arab. Jaziratul Arab itu kan Saudi, Yaman, Oman, mana itu pojok itu, Uni Emirat Arab, Dubai, kemudian Bahrain, Kuwait, Yordan, Palestina, Lebanon, ya, Suriah, ya, Suriah, alhamdulillah, Syiah, Nusairiyah sudah bisa ditaklukkan. Nah, ini tahapan. Kemudian tsumma tagzunatur Rum fayaqtahu Allah, kemudian kalian akan menaklukkan. Ada peperangan antara kaum muslim dan Rom. Nah, ini komandannya Rom ini kan nanti Amerika ya kan. Rasulullah mengabarkan di belakang Rom ada 80 arroyah, 80 panji, 80 negara. Sekarang di belakang Amerika ada 60 negara, berarti kurang 20 negara. Di mana tempatnya? A'ma Audabe, Halab, Aleppo, Suriah. Puncaknya setelah Allah munculkan Al-Masih Dajjal, puncaknya akan terjadi Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Tapi Malhamatul Kubra itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi perang salib itu akan terus berlangsung ila yaumil qiyamah. Setelah perang salib pertama 200 tahun, muncul lagi perang salib episode yang kedua 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Pernah, sudah terasa kan? Sudah dialami Indonesia kan? 350 tahun. Kira-kira selesai nggak perang salib? Muncul perang salib yang ketiga. Dimulai bulan April 1992. Mulai dari Bosnia Herzegovina. Indonesia kena jatah lagi perang salib episode yang ketiga. Tahun 2000. Mana? Ambon. Berapa umat Islam yang dibantai ketika sholat Idul Fitri? 3.000-an. Kemudian muncul lagi perang salib, yaitu di Poso. Hampir 1.000-an kaum muslim yang dibantai. Di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Kira-kira pembantaian itu masuk koran enggak? Masuk Jawa Pos? Ditutup rapat-rapat. Ditutup rapat-rapat. Saya punya videonya, Pak. Tentang Ambon ini. Bahkan saya dapat dokumen foto-foto yang sangat mengerikan dari Ketua Majelis Ulama Poso, yaitu Kiai Haji Adnan Arsal. Sampai sekarang foto-foto itu saya simpan karena itu sejarah untuk anak-anak cucu kita.
Ya. Bagaimana kejahatan orang-orang Kristiani membantai umat Islam di Poso. Ngeri, Pak, ngeri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah perang salib episode yang kedua 600 tahun itu, akhirnya seluruh dunia muncullah dipimpin oleh golongan kafir. Muncul dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Benar? Ini golongan kafir apa golongan mukmin? Golongan kafir. Benar-benar ini ditulis dalam buku sejarah. Ketika Uni Soviet menjadi kekuatan negara adidaya, negara beruang merah, muncullah seorang tokoh Zionis Yahudi internasional, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Dia munculkan sebuah ideologi, yaitu ateis, anti Tuhan, komunis. Sehingga akhirnya seluruh dunia, termasuk Jawa Timur, sejak 1917 sampai 1991, seluruh dunia termasuk Jawa Timur pernah merah. Benar? Ini untuk mengamalkan ideologi komunisme. Pertama kali yang mengamalkan yaitu Lenin. Hampir 30 juta rakyat rakyat Uni Soviet dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Diteruskan Stalin, puluhan juta rakyat Uni Soviet dibantai untuk mengamalkan ideologi komunis. Bergeser ke Cina, Mao Zedong, 50 juta rakyat Cina dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Bergeser ke Kamboja, Pol Pot, 2,5 juta penduduk Kamboja dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis. Bergeser ke Jawa Timur, Madiun, Mungso, ribuan umat Islam dibantai untuk mengamalkan ideologi komunis. Ulama-ulama dan keluarganya dibantai ditempatkan di kuburan-kuburan massal di Madiun, termasuk 159 anggota TNI. Benar? Termasuk juga Gubernur Jawa Timur Pak Suryo ditangkap oleh gerombolan musuh, diikat lehernya pakai tali, ditali di belakang mobil, diseret dengan mobil dengan kecepatan tinggi, radius 10 kilo. Beliau sampai meninggal. Dan jenazahnya baru diketemukan bulan September, Oktober, 1 bulan setelah itu. Gubernur Jawa Timur yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung DPA waktu itu. Bahkan pabrik gula Rejoso, itu darahnya umat Islam mengalir di pabrik gula Rejoso. Pondok pesantren di Sabilul Mutakin Takran Magetan, Masya Allah, saya diundang di pondok pesantren itu, ditunjukkan monumennya, jenazah nomor 1 sampai 68 masih terdeteksi siapa orangnya, namanya siapa, tertulis di situ di monumen itu. Tapi jenazah nomor 69 sampai 108 tidak terdeteksi. Kenapa? Semua jenazahnya dimutilasi, dicacah-cacah mulai dari kepala sampai kaki. Jahat Pak PKI. Bahkan pimpinan pondok pesantren Sabilul Mutakin Takran Magetan ditebas lehernya, sampai sekarang belum diketemukan di mana jenazahnya. Sampai sekarang. Di tempatnya Pak Dahlan Iskan Takran Magetan. Itu pondok pesantren Sabilul Mutakin.
Kemudian lanjut ke Gontor, ya kan? Ke Gontor. Tapi Masya Allah, Kiai Jarkasi dan satunya lagi, Masya Allah, beliau diberi basirah oleh Allah. Sehingga sekian jam sebelum gerombolan musuh nyampe ke Pondok Pesantren Gontor, semua santri dan para asatid dievakuasi. Sehingga begitu gerombolan musuh nyampe ke Pondok Pesantren Gontor, kosong. Diobrak-abrik, dihancurkan Pondok Pesantren Gontor oleh gerombolan PKI. Ini belum yang di Banyuwangi, belum yang di Kanigoro, Blitar. Ribuan umat Islam dibantai. Puncaknya 6 jenderal dan 1 perwira. Jadi jahatnya orang PKI itu, Pak. Sebelum dibunuh itu disiksa dulu. Ada yang dicukil matanya, ada yang silet-silet, ya kan? Ada yang dicacah-cacah. Itu jahatnya PKI seperti itu. Tapi saya tanya, apakah sekarang anak-anak SMP, anak-anak SMA ngerti sejarah ini? Dihapus. Buku sejarahnya dihapus. Kenapa? Karena mereka sedang berkuasa di Indonesia. Karena PKI sedang berkuasa di Indonesia selama 10 tahun kemarin. Jujur aja, Pak. Kita jujur aja. Dibersihkan sejarah. Sudah tidak ada lagi kata-kata PKI dalam buku sejarah yang dibaca oleh anak-anak kita SMP, SMA. Tidak ngerti. Makanya ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio ketika menggerakkan nobar dan tartil Quran seluruh Indonesia langsung dicopot oleh Mr. Mulyono. Sebelum selesai jabatan dicopot karena memutar film G30S PKI. Sehingga dalam waktu 10 tahun kemarin itu, Masya Allah, medsos dibubarkan, sehingga akhirnya banyak kader-kader komunis itu menjadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, kepala staf presiden. Benar? Teten Mas Dukin, kepala staf. Tapi akhirnya kalangan TNI marah. Akhirnya diganti Pak Muldoko. Sampai kader komunis bisa jadi kepala staf presiden. Astagfirullah. Sampai kader komunis menguasai DPR, Pak. Bahkan tokoh Gerwani itu jadi ketua Komisi 9 DPR Pusat. Dr. Ripka Ciptani sampai bikin buku, aku bangga jadi anak PKI. Bikin buku lagi, anak PKI masuk parlemen. Kira-kira ditangkap enggak dia? Karena pemerintahan sudah dikuasai. Buku sejarah sudah dihapus. Bahkan tokoh-tokoh Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dihapus. Buku sejarah yang baru yang diterbitkan oleh Dirjen Kebudayaan. Yang muncul DNID. Astagfirullah. Umat Islam. Mayoritas. Nggih sampun. Ini gambaran. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah 1446 tahun yang lalu sudah terjadi di Indonesia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, ngajak-ngajak untuk memerangi kalian, menyerang kalian dari segala macam penjuru, dari segala macam arah. Kama tada'al al-akalatu ala qasatiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar.
Sampai seperti itu Rasulullah gambarkan pakai bahasa kinayah, kiasan. Makan seperti makanan di atas nampan, jadi rebutan orang-orang yang lapar. Dan laparnya itu bukan sehari 2 hari, seminggu gak makan. Kira-kira nyantapnya gimana? Geragas. Sampai seperti itu. Jadi hadis ini bukan justifikasi. Ulama-ulama hadis ketika mempelajari hadis ini, mengkaji hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Tapi ini warning, peringatan dari Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, ketika sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? La. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'il, tapi kualitas itu seperti buih. Kualitas buih itu kan tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan. Nah, kalau sudah umat Islam di Indonesia ini kualitasnya seperti buih, wala yaktifanallahu fi qulubikumul wahn. Apa? Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari hati-hati orang-orang kafir. Wa yaktifanallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah campakkan al-wahn di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta al-wahn ini terjadi, rasa takut dari hati orang kafir itu dicabut sama Allah. Sehingga akhirnya orang kafir menguasai kita. Benar? Coba kita ini, rakyat Indonesia itu 270 juta. Tapi yang menguasai cuma 9 orang Cina. Yang sering disebut oligarki. 9 naga. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah? Fakta di Indonesia. 270 juta rakyat Indonesia yang berkuasa 9 orang Cina. James Riyadi, Lim Siriong, Tommy Winata, Aguan, Anthony Salim, ya kan? BCA itu. Ada 9. Tapi alhamdulillah, start Desember 2024, itu kan ulama-ulama Palestina itu kan mengharap Indonesia menjadi pemantik awal. Masya Allah. Umat Islam mayoritas dulu milih Anies. Ya kan? Milih Anies. Karena kalau milih Pak Prabowo waktu itu ada Buku Fafa. Ya kan? Sehingga akhirnya mayoritas umat Islam di Indonesia milih Pak Anies. Tapi akhirnya Allah mentakdirkan Pak Prabowo. Jadi kalau sudah takdirnya seperti ini, sudah kita kembalikan kepada Allah. Ya kan? Ya kan? Biasanya kalau kembali kepada Allah itu apa itu? Karena ini sudah takdir Allah, dan Allah tidak melakukan sesuatu tergantung apa yang sudah ditetapkan. Ya kan? Kita serahkan kepada Allah, kita belajar takdir. Nah ternyata hikmahnya besar kan? Ternyata belum waktunya sipil ketika menghadapi kondisi seperti ini. Ya kan?